Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galarisa Nur, NPM terakhir 130. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Lingkungan Hidup dan Cara Melestarikannya. Next. Pengertian lingkungan hidup menurut KBBI mencakup beberapa hal. Pertama, lingkungan adalah daerah atau kawasan yang termasuk di dalamnya. Kedua, lingkungan adalah sebuah bagian wilayah di dalam kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa. Ketiga, lingkungan adalah semua hal yang mempengaruhi pertumbuhan manusia atau hewan. Next. Pengertian lingkungan hidup menurut para ahli. Satu, menurut Profesor Dr. Ir. Otto Sumarwoto, lingkungan hidup adalah semua benda dan kondisi yang ada di dalam ruang yang kita tempati, yang mempengaruhi kehidupan kita. Next. Yang kedua, menurut Juni Purba, lingkungan hidup adalah wilayah yang merupakan tempat berlangsungnya bermacam-macam interaksi sosial antara berbagai kelompok beserta peranakannya dan simbol dan nilai. Next. Lanjut, arti penting lingkungan hidup bagi kehidupan. Satu, lingkungan hidup sebagai tempat tinggal. Setiap makhluk hidup bertempat tinggal di dalam lingkungan tempat mereka berada. Makhluk hidup akan selalu berkelompok dan dengan jenisnya masing-masing. Di dalam lingkungan terdapat beberapa tingkatan makhluk hidup di antaranya satu, individu atau makhluk hidup tunggal. Kedua, populasi atau kumpulan individu yang sejenis yang hidup pada satu daerah tertentu. Ketiga, komunitas. Komunitas adalah kumpulan populasi yang hidup pada suatu daerah tertentu. Keempat, ekosistem. Ekosistem adalah kumpulan komunitas yang berinteraksi dengan lingkungan dan membentuk suatu sistem. Next. Kedua, lingkungan sebagai tempat mencari makan. Keseimbangan lingkungan atau ekosistem akan terjadi jika rantai makanan, jaring makanan, dan piramida makanan tepat. Rantai makanan dalam suatu lingkungan pada dasarnya tiap-tiap komponen dalam lingkungan hidup dapat dikatakan sebagai satu untuk yang lain. Contoh, rumput dimakan rusa dan rusa dimakan harimau dan seterusnya. Ketiga, lingkungan sebagai tempat berlangsungnya aktivitas sosial, ekonomi, politik, budaya, dan lain-lain. Kehidupan manusia diwarnai oleh berbagai aktivitas yang bertujuan memenuhi kebutuhan bagi hidupnya. Berkaitan dengan hal itulah terjalin interaksi sosial yang menunjukkan ketergantungan antara manusia dan sesamanya. Melalui proses interaksi sosial, manusia mampu mencapai kesejahteraan bagi hidupnya. Next. Keempat, lingkungan sebagai wahana atau tempat bagi kelanjutan. Kehidupan tumpahnya minyak di laut lepas akibat kebocoran kapal tanker merupakan salah satu berita buruk bagi pola kehidupan di laut. Demikian pula kasus kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera yang membawa dampak tercemarnya udara oleh asap yang berarti ancaman bagi kelangsungan hidup masyarakat di sekitarnya. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa kelangsungan hidup seluruh organisme di bumi ini sangat tergantung pada kondisi lingkungannya. Next. Unsur-unsur lingkungan hidup. Satu, unsur hayati. Unsur hayati biotik yaitu unsur lingkungan hidup yang terdiri dari makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan jasad pribadi. Kedua, unsur sosial budaya.
abiotik yaitu unsur lingkungan hidup yang terdiri dari benda-benda yang tidak hidup seperti tanah, air, udara, iklim, dan lain-lain. Next. Lanjut, bentuk-bentuk kerusakan lingkungan hidup dan faktor penyebabnya. 1. Kerusakan lingkungan hidup akibat proses alam. Contohnya letusan gunung api, gempa bumi, banjir, tanah longsor, badai, dan angin topan. 2. Kerusakan lingkungan hidup akibat aktivitas manusia. Contohnya pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan termasuk pencemaran udara, pencemaran tanah, pencemaran air, dan pencemaran suara. Lanjut. Usaha-usaha pelestarian lingkungan hidup. 1. Melakukan pengolahan tanah sesuai kondisi dan kemampuan tanah serta mengatur sistem irigasi sehingga aliran air tidak tergenang. 2. Memberikan perlakuan khusus pada limbah seperti diolah terlebih dahulu sebelum dibuang agar tidak mencemari lingkungan. 3. Melakukan reboisasi pada lahan-lahan yang kritis, tandus dan gundul, serta melakukan sistem tebang pilih atau tebang tanam agar kelestarian hutan, sumber kawasan pesisir pantai atau fauna yang ada di dalamnya dapat terjaga. 4. Menciptakan dan menggunakan barang-barang hasil industri yang ramah lingkungan. 5. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap perilaku para pemegang hak pengusaha hutan agar tidak mengeksploitasi hutan secara besar-besaran. Next. Oke, itu saja presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.